Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasintia Anggraini, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dengan program studi Humas dan Public Relation Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang telah saya buat sebelumnya yang mengangkat tema tentang keterampilan berbicara. Tema ini berdasarkan modul pembelajaran pada sesi 7 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Tujuan pembuatan makalah ini selain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia di bawah bimbingan Ibu Nur Indah Yusari SPDM Hum selaku dosen Bahasa Indonesia Universitas Esa Unggul, pembuatan makalah ini juga saya harap bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua atau ilmu baru bagi kita yang belum tahu, atau untuk melengkapi pengetahuan kita lagi bagi kita yang sudah pernah atau tidak asing lagi dengan tema keterampilan berbicara. Untuk sekedar teman-teman ketahui mengapa atau apa alasan saya mengambil tema keterampilan berbicara, karena menurut saya keterampilan berbicara itu sangat relate dengan apa yang saya tekunin pada saat ini, dengan program studi yang saya ambil saat ini, yaitu Humas atau Public Relation. Seorang Humas atau Public Relation itu sangat identik dengan bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berinteraksi di masyarakat. Akan tetapi, menurut saya, keterampilan berbicara ini tidak hanya penting bagi saya pribadi atau sebagian orang yang berprofesi sebagai humas, tetapi keterampilan berbicara ini merupakan suatu hal yang basic, yang semua kita harus tahu dan harus mampu gitu dalam berbicara. Karena sejatinya kita ini akan tumbuh besar, kita akan dewasa gitu. Jadi kita akan berinteraksi di dalam suatu lingkungan sosial. Karena dalam setiap kehidupan bermasyarakat, kita tidak boleh hanya diam saja. Kita harus ikut serta dan berkontribusi di lingkungan sosial tersebut. Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki kemampuan atau keterampilan dalam berbicara? Apa saja yang harus kita mulai? Bagaimana langkah-langkahnya? Baik, kembali ke pembahasan awal, sebelumnya saya telah memberitahu bahwa saya sudah membuat suatu makalah dengan judul model pembelajaran time token untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Saya harap semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui bagaimana langkah awal untuk melatih keterampilan berbicara kita, atau sebagai orang yang sudah dewasa, bagaimana kita memberitahu generasi-generasi generasi mendatang langkah apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Karena model pembelajaran ini itu sudah bisa dijumpai sejak jenjang SMP, SMA, atau bahkan ada beberapa yang di jenjang SD pun sudah diajarkan. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas yang mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga mencapai tujuan belajar tertentu. Jadi, model pembelajaran ini biasanya bisa diterapkan oleh guru-guru atau dosen-dosen yang akan memulai proses pembelajaran di kelas. Nah, setelah tadi membahas apa itu model pembelajaran, lalu sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa sih model pembelajaran time token itu? Untuk diketahui terlebih dahulu ya, model time token itu pertama kali diperkenalkan oleh Aarons pada tahun 1998. Model ini merupakan salah satu jenis model pembelajaran aktif yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Jadi time token itu merupakan model pembelajaran dengan ciri adanya tanda waktu dan batasan waktu gitu teman-teman. Jadi time token itu kalau
kita lihat secara sekilas terdiri dari dua kata ya teman-teman. Yang pertama itu time dan yang kedua itu token. Kalau kita artikan, time sendiri artinya waktu dan token artinya batasan. Kalau hanya dari penjelasan sebelumnya, mungkin beberapa dari kita belum paham ya, sedikit belum mengerti atau kurang jelas. Jadi sekarang coba kita cari pengertian menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu ada menurut Suyatno. Suyatno mengatakan bahwa model pembelajaran time token itu digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan. Gimana? Masih kurang ngerti kali ya? Coba kita ambil satu contoh lagi, yaitu menurut Tani Reja. Tani Reja dan kawan-kawan mengatakan bahwa model pembelajaran time token merupakan struktur yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial untuk menghindari siswa yang mendominasi pembicaraan atau siswa yang hanya diam sama sekali. Lalu sebenarnya apa sih model pembelajaran time token itu? Jadi, berdasarkan yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran time token merupakan salah satu kecil dari penerapan pembelajaran demokratis di sekolah, di mana digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial serta melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar sehingga dapat menghindari siswa mendominasi atau siswa yang diam sama sekali. Jadi intinya yang ingin dicapai dalam pembelajarannya yaitu siswa itu nggak cuma hanya diam atau yang aktif, nggak selalu mendominasi gitu, dan yang diam tidak mendapatkan apa-apa. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme atau langkah-langkah menggunakan model pembelajaran time token ini? Jadi gambarannya seperti ini. Yang pertama, guru menjelaskan terlebih dahulu pembelajarannya. Setelah itu guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan sebuah diskusi. Nah, setelah itu guru memberikan tugas pada siswanya. Setelah itu guru memberikan sejumlah kupon berbicara dengan waktu kurang lebih 30 detik per kupon pada setiap siswanya. Lalu setelah itu, guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar. Jadi, satu kupon untuk satu kesempatan berbicara. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lainnya. Dan lalu, siswa yang habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus berbicara sampai sisa kuponnya habis, begitu. Dan tahapan terakhirnya, guru memberikan sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap siswa dalam berbicara. Jadi siswa itu termotivasi agar ia bisa berbicara dengan baik gitu, agar ia bisa berani mengeluarkan pendapatnya, agar ia berani berkontribusi dalam pembelajaran begitu. Oke, yang berikutnya sebenarnya apa sih manfaat pembelajaran time token ini? Jadi di sini siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Sehingga kemampuan siswa dalam pembelajaran pun turut diperhitungkan untuk meningkatkan aktivitas siswa tersebut. Jadi, model pembelajaran time token sangat tepat untuk pembelajaran struktur yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial, untuk menghindari siswa yang mendominasi dalam pembicaraan atau siswa yang diam sama sekali. Nah, dalam model pembelajaran ini pun tidak luput dari kelebihan dan kekurangan, karena sejatinya tidak ada yang sempurna ya. Dan di model pembelajaran ini pun masih ada kekurangannya. Namun yang pertama kita bahas dulu kelebihannya. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasi. Yang kedua, siswa tidak mendominasi pembicaraan atau tidak diam sama sekali. Yang ketiga, siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, dalam tanda kutip aspek berbicaranya ya. Dan yang kelima, melatih siswa mengungkapkan pendapatnya. Yang keenam pun menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan, berbagi, memberikan masukan, dan keterbukaan terhadap kritik. Yang ketujuh, mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Yang kedelapan, guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan
kesalahan yang ditemui. Dan yang terakhir, tidak memerlukan banyak media pembelajaran dalam metode pembelajaran time token ini. Adapun kekurangannya yaitu penerapan model time token ini hanya untuk mata pelajaran tertentu saja dengan jumlah siswa yang relatif sedikit, karena model pembelajaran ini memerlukan waktu yang banyak agar setiap siswa bisa berbicara mengenai pendapat mereka. Nah, sekarang kita sudah sampai di tahap akhir pembelajaran ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe time token adalah model pembelajaran kooperatif yang menuntut partisipasi siswa dalam kelompok untuk berbicara, mengeluarkan ide atau gagasannya dengan diberi kupon berbicara, sehingga semua siswa itu harus berbicara. Maka dari itu siswa tidak ada yang mendominasi atau tidak ada siswa yang diam sama sekali dalam pelaksanaan diskusi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tentang model pembelajaran time token ini bisa kita terapkan atau bisa kita ajarkan kepada adik-adik kita atau lingkungan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dikoreksi apabila ada kesalahan dalam berbicara atau bertutur kata. Sampai jumpa di pembahasan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.